Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslam ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanseti buat teman-teman semuanya ya. Bagi yang mungkin masih awam, masih belum tahu apa itu asam lambung Kertanseti, terus bagaimana cara menyikapinya, bagaimana sensasi-sensasinya dari asam lambung Kertanseti. Karena sensasi dari asam lambung Kertanseti ini memang membingungkan dan bikin kita itu takut gitu ya, pasti gitu ya, yang masih awam, yang masih baru saja terkena asam lambung Kertanseti yang kronis ini. Memang awalnya itu kita merasa aneh, bahkan kita itu merasa kalau kita itu seperti diguna-guna gitu ya, seperti disantet lah, seperti ada yang ngikut lah. Pokoknya masalah gaib itu pasti kita pikirkan ya. Kalau kita awal-awal terkena terus sudah berbulan-bulan masih belum sembuh, nah itu ya. Jadi buat teman-teman bagaimana kabarnya, semoga kalian itu selalu sehat, selalu, saya juga selalu tambah sehat, kalian juga tambah sehat, tambah sembuh, saya juga. Ya intinya kita semua itu saling mendoakan, saling mensupport, saling memotivasi juga ya, saling berbagi informasi lah ya gitu ya tentang asam lambung Kertanseti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung itu jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Tinggal klik subscribe di bawah ini ya, tinggal klik gitu aja ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Bagi yang suka dengan video-video dari Aslamku ini, silahkan like di sini, di bawah sini ya. Karena like juga tinggal pencet saja gitu ya. Bagi yang suka, bagi yang tidak suka nggak usah ditonton ya, mulai dari sekarang ya. Jadi saya ingin membahas sesuatu tentang asam lambung Kertanseti seperti biasa ya. Saya ingin membahas tentang takut mati. Mungkin tidak semuanya yang menonton video ini pernah merasakan takut mati, mungkin ada yang tidak ya, karena takut mati itu kan dari anxiety ya. Anxiety itu, jadi orang yang terkena asam lambung dan anxiety itu belum tentu anxiety itu ada takut matinya ya. Ada juga yang tidak merasakan takut mati, ada. Saya pernah menjumpai maksudnya penderita asam lambung anxiety itu, tapi anxiety-nya itu tidak ada takut matinya ya, cuma takut pingsan, tapi takut mati itu dia itu tidak pernah. Nah itu nyata ya. Dan terus apakah saya merasakan takut mati? saya bukan kok hanya merasakan ya, sampai menikmati juga ya, karena sensasinya itu juga lama saya takut mati itu ya. Takut mati ada apa itu, siaran orang meninggal di masjid ya, itu langsung rasanya itu nggak karu-karuan gitu ya. Dan saat apa itu keluar rumah itu takut kalau jatuh ya, itu pokoknya masalah ketakutan kita itu yang tadinya kita nggak kenal dengan takut ya, setelah terkena asam lambung dan anxiety ini kita jadi penakut ya. Itu asli. Soalnya gini, saya dulu ya bisa dibilang saya orangnya itu ngeyel ya. Terus masalah takut itu saya nggak peduli ya, pokoknya masalah takut itu saya nggak peduli waktu itu ya, waktu saya masih normal, waktu masih pokoknya saya kalau ngelakuin kegiatan apa, entah itu malam, entah itu siang, pokoknya saya nggak ada takutnya ya, nggak ada takut. Nah setelah saya terkena asam lambung Kertanseti ini, terutama pas anxiety ya, pas anxiety-nya itu pas munculnya, pas parah-parahnya, wah itu anxiety-nya parah sekali ya. Ada takut mati, takut pingsan, takut ke kamar mandi, takut dengan air yang biasa disebut dengan fobia ya. Itu sama lah ya, fobia dengan anxiety itu sebenarnya gimana ya, bisa dibilang sama, bisa dibilang tidak ya, karena itu banyak persamaan. Fobia itu kan takut, terus ada
Tapi kan kalau kita kan takutnya takut yang tidak wajar ya, lebih parah yang anxiety. Soalnya takutnya itu banyak sekali. Takut yang hal-hal yang benar-benar tidak biasanya orang ditakutin, tapi kita itu benar-benar sensitif sekali. Ya, itu yang dinamakan dengan anxiety atau takut segalanya gitu ya, terutama takut mati ya. Karena gini, waktu itu saya juga takut mati ya, pernah ngerasain takut mati, dan nggak ada yang bisa apa ya, saya waktu itu waktu awal-awal ya, waktu puncak-puncaknya ini ya, waktu puncak-puncaknya saya merasakan takut mati, rasanya seperti mau mati, bener seperti mau mati rasanya. Dan saat itulah saya kirim pesan ke keluarga, ke kakak, ke orang tua saya, seperti minta maaf gitu ya kalau ada salah gitu. Ini bener saya alami sendiri. Saya sampai gini, wah ini saya mau mati, saya harus minta maaf ke keluarga saya, terus orang-orang terdekat saya. Saya mikirnya gitu, wah ini saya udah mau mati, udah rasanya udah, wah seperti apa ya, seperti ya silahkan kalau mau saya itu masih ada diberi kesempatan untuk ngomong gitu ya. Saya berpikirnya gitu, waduh ini saya mau mati tapi kok masih bisa ngomong, masih bisa ya, masih bisa ada di HP, masih bisa lah ya, mau chat itu masih bisa saya. Tuh, tapi kok rasanya takut mati. Saya gini, ada yang tidak masuk akal kalau saya mau mati itu kan biasanya orang yang mau mati ya, tapi nggak semuanya sih ya, kita kan juga nggak tahu, nggak bisa menebak. Biasanya orang yang mau mati udah sakit parah itu kan nggak bisa apa-apa ya, atang-atang nggak bisa apa-apa. Kalau saya takut mati tapi masih bisa main HP ya, masih bisa jalan, masih bisa ya pokoknya masih bisa ngomong, masih bisa jalan, meskipun ngomongnya itu agak ngos-ngosan ya, bentar-bentar diem, bentar-bentar diem, tapi masih bisa ngomong, masih bisa jalan, masih bisa lah ya. Jadi saya di situ juga, tapi kok pikiran saya yang mengarah ke saya itu akan mati gitu. Jadi masalah ini atau penyakit ini ya, itu kebanyakan itu bawaan dari asam lambung ya, dari lambung kita yang masih belum normal gitu ya, yang masih ada masalah. Jadi nggak jarang kok, ternyata cukup banyak juga ya di grup Facebook itu kan banyak ya orang Indonesia yang terkena asam lambung dan anxiety itu kan banyak ya. Jadi nggak sedikit, cuma kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Soalnya penderita asam lambung dan anxiety itu dia itu terlihat normal, terlihat sehat, nggak terlihat sakit. Beda lagi kalau meriang, terus masuk angin, demam, apalagi sampai pincang. Itu juga, tapi nggak semuanya. Ada juga yang penderita asam lambung dan anxiety itu sampai terbaring nggak bisa ngapa-ngapain, itu juga ada ya. Jadi menurut saya itu gini, tergantung imun dan kondisi kita fit atau tidaknya itu tergantung ya. Karena kalau kita posisi badan atau kekebalan tubuh kita itu sedang menurun, kita terkena asam lambung dan anxiety itu pasti kita langsung deprok gitu, menurut saya begitu. Dan apakah saya waktu dulu itu begitu deprok gitu? Saya waktu itu sempat back, sempat terbaring, tapi saya masih bisa berjalan. Saya paksakan masih bisa berjalan ya. Jadi saya nggak sepenuhnya saya terus tidur terus, itu enggak. Saya bisa, rasanya pengen tidur terus, memang berat, badannya itu berat, badan berat, pegel semua, kepala keliengan kayak mau jatuh ya. Dan situ saya sering rebahan, terus buat jalan itu berat, buat ambil makan saja berat, buat ke kamar mandi aja berat ya. Ada takut lah, ada inilah, ada itulah, pokoknya nggak karuan lah rasanya. Jadi untuk takut mati ini bagaimana mas kok bisa hilang, terus bagaimana menyikapinya?
Kalau saya waktu itu saya menyikapinya itu gini, saya mikirnya pasrah. Nah itu ya kuncinya, pasrah. Terus jangan sampai kalian itu, kalau kalian sedang mikirin mati itu ya, takut mati itu, kalian pikirnya gini, semua orang akan mati, kita, kamu yang nonton video ini semuanya pasti akan mati, suatu saat pasti akan mati. Saya juga ya. Jadi kita belajar pasrah ya, intinya gitu, belajar pasrah, sabar ya. Punya sifat yang jelek-jelek, yang tadinya jelek kita rubah, yang tidak sabaran kita rubah menjadi, meskipun itu susah, kita harus terus berusaha untuk merubah semua sifat kita yang tadinya itu jelek ya. Jadi gitu. Tapi kebanyakan yang menderita asam lambung dan anxiety ini kebanyakan itu dia orangnya pemarah, nggak sabaran, terus kemerungsung gitu ya. Pokoknya yang sifat yang jelek-jelek ya, ini bukan saya menjelekkan kalian, soalnya saya juga begitu ya, saya juga begitu sifatnya. Mungkin tidak semuanya tapi kebanyakan begitu, saya yakin. Dan orangnya itu pemarah juga, nggak sabaran, terus keras. Nah itu ya kebanyakan sih gitu, itu menurut saya ya. Tapi nggak semuanya, tapi saya nggak bermaksud menjelekkan kalian, bukan. Itu sifat yang namanya sifat itu memang ya, tiap orang itu sifatnya beda-beda. Ada yang pemarah, ada yang keras, ada yang apalah, pokoknya komplit. Jadi nanti dengan kalian melakukan 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya, nanti otomatis dia akan, atau takut mati itu atau anxiety itu akan mereda dengan sendirinya dengan kalian melatih keluar rumah dan olahraga, terus bersosialisasi dengan tetangga ya, dilatih dikit-dikit. Dan jangan lupa berjemur juga, karena itu juga bisa mengurangi rasa anxiety-nya, dan rasa sensasi di kepala itu bisa meringankan dengan berjemur setiap hari ya. Jadi itu yang saya lakukan sih, nanti lama-lama sedikit-sedikit mereda ya, sabar ya. Memang kita harus butuh kesabaran ekstra, dan ya pokoknya sabarlah ya, sabar, pasrah, itu saja. Semua orang pasti akan mati, saya juga akan mati, kalian juga akan mati gitu. Intinya pasrah, udah lepas saja masalah pikiran, kok saya nggak sembuh-sembuh, itu lepas semuanya ya. Semua orang pasti akan mati gitu. Oke, jadi itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis ya, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.